Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 10 MIPA 7 yang beranggotakan Azalea Dinda Nasta, Ego Lanang Jagat, Nisa Fridlina Mardika Saputri, dan Farel Hale Akmal Zarkasyi akan mempresentasikan mengenai vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkan pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah, yang pertama ini adalah Pisces. Pengertian dari Pisces atau ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan dibagi menjadi ikan tanpa rahang atau kelas Agnatha yang terdiri dari 75 spesies termasuk lamprey dan ikan hak, ikan bertulang rawan atau kelas Chondrites terdiri dari 800 spesies termasuk hiu dan pari, dan sisanya tergolong ikan bertulang keras atau kelas Osteichthyes. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri Pisces. Hewan yang tergolong Pisces atau ikan memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dia hidup di air. Kemudian bernafas menggunakan insang, bersifat poikiloterm atau berdarah dingin, yaitu suhu tubuh sesuai dengan lingkungan. Yang keempat, memiliki sirip dan ekor untuk menentukan arah gerak di dalam air dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, memiliki gelembung renang yang memudahkannya bergerak naik turun di dalam air. Yang keenam, memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan di air. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi Pisces. Ikan mengisi hampir semua perairan di bumi ini. Tentu saja karakter dan bentuknya juga berbeda-beda. Itulah mengapa ikan juga diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu Agnatha, Chondrites, dan Osteichthyes. Kita simak satu persatu yuk. Yang pertama adalah Agnatha. Agnatha berasal dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak dan gnathus yang berarti rahang. Jadi anggota Agnatha merupakan ikan primitif yang tidak mempunyai rahang. Ciri-ciri ikan yang termasuk dalam klasifikasi Agnatha adalah bentuknya yang mirip seperti belut, yaitu silindris memanjang dengan mulut penghisap bundar, tanpa sisik, tidak memiliki sirip berpasangan, dan tubuh yang lunak serta berlendir. Kalian pernah lihat jenis ikan ini gak guys? Wajar kok kalau belum pernah lihat, karena Agnatha ini hidup di dasar perairan laut atau tawar yang terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Mereka merupakan pemakan bangkai atau scavenger dan termasuk parasit. Contoh hewan Agnatha adalah belut laut dan hagfish. Yang kedua adalah Chondrites. Chondrites dalam bahasa Yunani yaitu chondros yang berarti rawan dan ichthys yang berarti ikan. Yap, merupakan ikan yang bertulang rawan. Bisa ditebak gak kira-kira siapa anggotanya? Nah, betul sekali. Ikan hiu dan kerabatnya adalah anggota dari kelas ini. Kenapa bertulang rawan? Karena mereka memiliki endoskeleton yang relatif lentur dan terbuat dari tulang rawan. Mereka memiliki sirip yang berpasangan dan tubuh yang tertutup sisik-sisik plakoid kasar berisi dentin yang dilapisi dengan email. Chondrites berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua anggota Chondrites hidup di laut, namun hanya sedikit sekali yang hidup di air tawar. Contoh hewan Chondrites yaitu Squalus sp atau ikan hiu dan Macararaja sp atau ikan pari listrik. Yang ketiga adalah Osteichthyes. Osteichthyes berasal dari bahasa Yunani yaitu osten yang berarti tulang dan ichthyos yang berarti ikan. Berbeda dengan kelas sebelumnya, ikan yang tergabung dalam kelas ini sudah memiliki tulang sejati. Ukuran mereka juga cukup beragam, mulai dari 1 cm hingga yang bermeter-meter panjangnya. Mereka memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik dan juga ada yang sebagian yang tidak bersisik. Osteichthyes berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi eksternal. Habitatnya ada yang di air tawar dan ada yang di laut. Contoh hewan Osteichthyes adalah Ameiurus melas atau ikan lele, Carassius auratus atau ikan maskoki, dan Hippocampus sp atau kuda laut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tubuh Pisces. Struktur tubuh ikan atau Pisces secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu kepala atau caput, tubuh atau truncus, dan ekor atau cauda. Di bagian kepala terdapat organ-organ sensorik dengan gurat sisi yang berfungsi untuk dapat merasakan tekanan air.
Otak pada ikan yang lebih berkembang adalah otak kecil, karena otak tersebut merupakan pusat keseimbangan dan pergerakan bagi ikan. Selain itu, ikan juga memiliki kulit dan sisik yang berfungsi melindungi tubuhnya dan sekresi kelenjar. Untuk menentukan arah dan posisi saat berenang, ikan akan menggunakan siripnya. Oh iya, ikan bernafas menggunakan insang ya guys. Insang tersebut berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda dan akan selalu lembab. Pada insang terdapat filamen yang berisi banyak sekali pembuluh darah, dan terdapat filamen yang berfungsi sebagai pertukaran gas. Peranan Pisces bagi kehidupan. Yang pertama, pada daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. 2. Kulit ikan tertentu dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. Yang ketiga, dapat dipelihara sebagai ikan hias di akuarium. Yang keempat, pemberantasan nyamuk yang secara biologi sehingga dapat mencegah muncul dan terjadinya wabah penyakit demam berdarah dan juga penyakit malaria. Yang kelima, pada tulang ikan bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan lem. Yang keenam, sisa-sisa ikan bisa dimanfaatkan dengan dibuat tepung untuk campuran makanan ternak atau dibuat pupuk tanaman. Yang terakhir, jenis ikan yang ganas dapat menyerang dan juga membahayakan manusia, terutama bagi perenang. Misalnya, hiu, piranha, ikan macan di Afrika, salem karper, dan juga ikan kumis dari Amerika Selatan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai amfibia. Kalian udah tahu belum, amfibi itu apa sih? Kok serem banget bisa hidup di dua alam? Kalau dilihat dari bahasanya, amfibi berasal dari kata amfi yang berarti ganda dan bio yang berarti hidup. Jadi dari kata tersebut, kalau kita artikan bahwa hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Jadi pengertiannya, amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibia berasal dari bahasa Yunani yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Amfibia adalah kelompok terkecil di antara vertebrata, dengan jumlah hanya 3.000 spesies. Hewan yang termasuk kelompok amfibia memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Yang kedua, bernafas menggunakan insang pada fase larva dan berudu, serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Yang ketiga, bersifat poikiloton. Yang keempat, terdapat membranis titan pada mata yang berguna untuk membasahi bola mata dan melindungi mata saat berada di dalam air. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam, mengalami pembuahan di luar tubuh hewan betina atau fertilisasi eksternal. Dan yang terakhir, mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk tubuh. Contoh amfibia yaitu salamander poalam atau Abystoma opacum dan kata hijau atau rana sp. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi amfibia. Selama ini yang kita tahu bahwa hewan yang termasuk dalam amfibia itu hanyalah kata dan kerabatnya. Tapi apa iya sih hanya kata? Ternyata amfibi ini dibagi lagi menjadi 3 ordo, yaitu Caudata, Apoda, dan Anura. Yuk kita pastikan sama-sama. Yang pertama adalah Caudata. Ordo pertama dari kelas amfibia yang akan kita bahas adalah Caudata. Anggota dari ordo ini yaitu salamander dan kadal. Mereka itu unik loh guys, antar spesiesnya memiliki sistem pernafasan yang berbeda. Ada yang bernafas dengan paru-paru dan yang tidak punya paru-paru akan bernafas menggunakan insang. Bahkan mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas tersebut. Sama seperti yang lainnya, kulit salamander juga mengeluarkan lendir yang bertujuan untuk membantu mereka agar tetap lembab saat di daratan dan menjaga keseimbangan garam saat berenang. Contoh hewan Caudata adalah Andrias davidianus atau salamander raksasa Cina. Selanjutnya ada ordo Gymnophiona atau apoda yang mencakup bangsa Cecilia. Ciri-ciri anggota Gymnophiona adalah bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular. Karena nggak punya anggota badan, mereka juga memiliki kulit yang berlipat-lipat. Namun, mereka merupakan amfibi penggali lubang loh. Tentu saja mereka dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Contoh hewan Gymnophiona adalah Ichthyopis bernisi atau Indonesianya Cecilia. Yang terakhir adalah Anura. Di antara kedua ordo lainnya, Anura merupakan yang paling terkenal sebagai hewan amfibia. Anggota dari ordo ini adalah kata dan kodok. Ada banyak familia di dalam ordo ini, namun di Indonesia hanya ada 7 famili.
yaitu Bufonidae, Ranidae, Dicroclusidae, Megoporidae, Racoporidae, Microhylidae, dan Bombinatoridae. Ciri-ciri Anura adalah memiliki tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah dua, mata menonjol, dan tidak memiliki ekor. Contoh hewan Anura adalah Vegetariaca cancrifera atau kodok sawah dan Ansonia latidisca atau katak pelangi. Nah, berikut ini adalah struktur tubuh amfibia dari ordo yang paling terkenal, yaitu ordo Anura. Contohnya adalah kata. Peranan amfibia bagi kehidupan. Yang pertama, katak diambil daging dan telurnya yang kemudian dikonsumsi. 2. Kulit katak dapat dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya jika diberi samak. 3. Katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. 4. Dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah yang biasa dilakukan oleh suku Indian. Yang kelima adalah racun bufotalin dan bufotenin dihasilkan oleh jenis kodok Bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai reptilia. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih reptilia itu? Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Reptilia merupakan kelompok hewan darat pertama yang sepanjang hidupnya bernafas dengan paru-paru. Reptilia yaitu jenis hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang berdarah dingin dan memiliki sisik di semua bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri reptilia. Hewan yang tergolong reptilia memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, tubuh dilindungi oleh kulit bersisik dari zat tanduk. Yang kedua, bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, bersifat poikiloterm. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Namun, beberapa di antaranya ada yang bertelur melahirkan atau ovovivipar, misalnya ular anaconda. Yang kelima, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Yang keenam, ada yang memiliki kaki dan ada juga yang tidak memiliki kaki, contohnya ular. Dan yang terakhir, bergerak dengan cara melata. Selanjutnya, klasifikasi reptilia. Nah, sebenarnya ada gak sih klasifikasi tertentu yang membuat mereka mudah untuk dikenali? Tentu saja ada. Reptilia terbagi menjadi 4 ordo, yaitu Crocodilia, Sphenodontia, Squamata, dan Testudinata. Mari kita simak bersama-sama yuk. Yang pertama adalah Crocodilia. Dari namanya aja kita udah bisa menebak kalau ordo Crocodilia adalah milik bangsa buaya. Anggota ordo ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Gak hanya itu, sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut skuta. Bagian kepala buaya terdapat gigi yang runcing. Selain itu, mereka mempunyai kulit tebal, rahang kuat, serta pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat menutup ketika berada di dalam air. Contoh hewan Crocodilia adalah buaya dan aligator. Yang kedua, Sphenodontia. Sphenodontia juga biasa dikenal sebagai Rhynchocephalia, yaitu ordo yang mirip kadal. Satu-satunya spesies yang terdapat dalam ordo ini adalah tuatara. Kabarnya, tuatara ini udah hidup sejak zaman dinosaurus loh guys. Mereka memiliki duri di sepanjang tulang belakangnya. Selain itu, terdapat mata ketiga yang fungsinya untuk membedakan antara gelap dan terang. Contoh hewan Sphenodontia adalah tuatara. Yang ketiga adalah Squamata. Squamata terdiri atas 2 subordo. Yang pertama, Lacertilia atau bangsa kadal mempunyai 4 tungkai. Contohnya, kadal, bunglon, dan komodo. Yang kedua adalah Opidia atau bangsa ular, tidak mempunyai tungkai serta rahang atas dan rahang bawah tidak mempunyai sendi. Contohnya, piton, kobra, dan ular sanca hijau. Yang keempat adalah Testudinata. Testudinata atau Selonia merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Yap, mereka adalah bangsa kura-kura. Bentuk tubuh yang dimiliki yaitu pendek dan lebar. Cangkangnya terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Fungsi cangkang tersebut digunakan untuk pertahanan dan perlindungan dari predator. Selain itu, tubuhnya terlindungi oleh karapaks di bagian atas dan plastron di bagian bawah, tidak mempunyai gigi, dan rahangnya dilapisi zat tanduk. Contoh hewan Testudinata yaitu kura-kura dan penyu. Berikut ini adalah salah satu struktur tubuh reptilia dari ordo Crocodilia. Contohnya buaya. Peranan reptilia bagi kehidupan. Beberapa reptilia bermanfaat dalam kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai predator alami, contohnya ular memakan tikus, bengkarung memakan serangga. Yang kedua, sebagai bahan pangan,
contohnya daging ular, daging kura-kura, dan telur penyu. Yang ketiga, minyak ular atau racun ular dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Kemudian beberapa reptilia juga merugikan, misalnya ular memangsa hewan ternak dan ular berbisa dapat membunuh manusia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai Aves. Pengertian dari Aves. Aves atau burung adalah salah satu kelas yang terdapat dalam subfilum vertebrata atau hewan bertulang belakang. Burung merupakan hewan berdarah panas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri burung secara umum yaitu memiliki tubuh yang tertutup bulu dan kebanyakan di antara mereka bisa terbang. Ciri-ciri Aves. Hewan kelompok Aves memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, tubuh berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Yang kedua, tulang berongga supaya ringan. 3. Bersifat homoioterm atau berdarah panas, yaitu memiliki suhu tubuh yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, mengalami pembuahan di dalam tubuh hewan betina atau fertilisasi internal. Dan yang terakhir, umumnya dapat terbang. Beberapa di antaranya tidak dapat terbang, contohnya burung kasuari, burung unta, dan penguin. Klasifikasi Aves. Aves dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Archaeornithus. Burung ini mempunyai gigi di kedua rahangnya serta ekornya berbulu dan berukuran panjang. Semua anggotanya kini telah punah. Contoh Archaeornithus yaitu Archaeopteryx dan Archaeornis. Yang kedua adalah Neornithus. Anggota hewan ini telah memiliki sternum atau tulang dada yang sempurna, ekor berbulu dan berukuran pendek. Neornithus terbagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah Palachognathae, merupakan kelompok burung yang tidak dapat terbang. 1. Ordo Spheniciformes, contohnya penguin. 2. Ordo Casuariiformes, contohnya burung kasuari. Dan yang ketiga, Ordo Apterygiformes, contohnya burung kiwi. Yang kedua adalah Neognathae, merupakan kelompok burung yang dapat terbang. 1. Ordo Galliformes, burung yang mempunyai kaki untuk mengais dan berlari, contohnya ayam. 2. Ordo Passeriformes merupakan burung yang bersuara merdu, contohnya burung kutilang dan burung cendrawasih. 3. Ordo Anseriformes, yaitu burung yang dapat berenang, kakinya pendek dan terdapat selapu di antara jari-jari kakinya, contohnya itik. 4. Ordo Sorasiformes, yaitu burung berparuh besar, tungkai pendek, serta pemakan ikan, katak, dan lebah, contohnya rangkong badak. Yang kelima adalah Ordo Columbiformes, yaitu burung berparuh pendek, tembolok besar, dan sel epitelnya mudah mengelupas, contohnya burung merpati dan burung perkutut. Berikut ini adalah struktur tubuh Aves. Oh ya, menurut letaknya, bulu Aves juga memiliki istilah tersendiri loh. Berikut ini pembagian letak bulu menurut Mascuri Jensen pada buku Sistematika Hewan tahun 1984. Yang pertama, Tetratus, merupakan bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. 2. Retritus, yaitu bulu yang terletak pada pangkal ekor. Remiges, bulu pada sayap. Parapterum, bulu yang terletak pada bahu. Dan yang terakhir adalah Alaspuria, yaitu bulu yang menempel pada ibu jari. Peranan Aves bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan industri, misalnya bulu entok yang digunakan untuk membuat kok atau shuttlecock dan pengisi bantal, bulu ayam untuk membuat komoceng. Yang kedua, sebagai bahan membuat obat, misalnya sarang burung walet dan telur itik. 3. Predator alamiah, memangsa ulat dan serangga. Yang keempat, sebagai hiburan, misalnya pada burung suaranya yang merdu dan burung yang dapat dilatih dalam permainan sirkus. Dan yang terakhir, telur dan dagingnya dapat dikonsumsi dan kaya akan protein. Sarang walet dapat dibuat sop sarang burung. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai mamalia. Pengertian dari mamalia. Mamalia atau binatang menyusui ialah hewan yang berada dalam kelas vertebrata yang secara utama dicirikan dengan adanya suatu kelenjar mamae atau susu yang berada pada betina. Mamalia tersebut menghasilkan susu ialah sebagai sumber makanan anaknya. Otak pada mamalia tersebut mengatur suatu sistem peredaran darah. Ciri-ciri mamalia. Hewan-hewan yang termasuk kelompok mamalia memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru. 3. Bersifat homoioterm. 4. Berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar, namun beberapa di antaranya ada yang bertelur, misalnya Platypus dan Echidna. 5. Pada permukaan tubuhnya terdapat rambut.
Dan yang terakhir, umumnya hidup di darat, tetapi juga ada yang hidup di air, misalnya paus, lumba-lumba, anjing laut, dan duyung. Klasifikasi mamalia. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo seperti berikut. Yang pertama adalah monotremata. Monotremata merupakan satu-satunya mamalia yang bertelur, contohnya platypus. Yang kedua adalah insektivora. Insektivora adalah mamalia kecil pemakan serangga, contohnya celurut. Yang ketiga adalah marsupialia. Marsupialia merupakan mamalia berkantong, contohnya kanguru, koala, dan kuskus. Yang keempat adalah rodentia. Rodentia adalah mamalia pengerat, gigi serinya seperti paha dan tumbuh terus-menerus, contohnya tikus, marmot, landak, dan bajing. Yang kelima ada Scandentia. Scandentia adalah mamalia pemakan serangga, memiliki moncong panjang dan umumnya hidup di pepohonan. Contohnya tupai Kalimantan dan tupai Mindanao. Yang keenam adalah Chiroptera. Chiroptera merupakan mamalia yang dapat terbang, contohnya mamalia atau Rosetus sp. Di antara jari-jari tungkai depan dan belakangnya terdapat selaput kulit untuk terbang. Kelelawar mempunyai alat untuk mendeteksi keberadaan benda dengan cara mengeluarkan bunyi dan menangkap bunyi pantulnya. Alat itu disebut dengan sonar. Dengan alat ini, kelelawar dapat terbang bebas pada malam hari. Yang ketujuh adalah Polydota. Polydota merupakan mamalia tidak bergigi. Tubuh terbungkus sisik dari zat tanduk dan rambut. Lidah kecil dan panjang yang berguna untuk menangkap semut sebagai makanannya. Contoh Polydota adalah terenggiling atau manis javanica. Yang kedelapan adalah karnivora. Karnivora merupakan mamalia pemakan daging yang mempunyai gigi kuat, serta taring besar dan tajam. Contoh karnivora yaitu anjing, kucing, harimau, singa, dan anjing laut. Yang kesembilan adalah Proboscidea. Proboscidea merupakan mamalia berbelalai. Belalai merupakan perubahan bentuk modifikasi dari hidung dan bibir atas, contohnya gajah. Yang ke-10 adalah Cetacea. Cetacea merupakan mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan dan hidup di laut. Kaki depan mengalami modifikasi sehingga mirip dayung dan tidak memiliki kaki belakang. Contoh Cetacea yaitu lumba-lumba hidung botol, paus biru, dan paus pembunuh. Yang ke-11 adalah Sirenia. Sirenia merupakan mamalia herbivora akuatik yang memiliki tungkai depan mirip sirip. Kelompok mamalia ini tidak memiliki kaki belakang, ekor besar dan pipi horizontal yang juga berperan seperti dayung untuk berenang. Sirenia merupakan mamalia bertubuh besar tidak berambut. Rambut kasar hanya terdapat di bibirnya. Contoh Sirenia adalah duyung atau dugong-dugon. Yang ke-12 adalah Ungulata. Ungulata merupakan hewan berkuku. Ungulata terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Artiodactyla adalah hewan berkuku genap. Contoh Artiodactyla yaitu domba, rusa sambar, dan jerapah. Yang kedua adalah Perissodactyla, adalah hewan berkuku ganjil. Contoh Perissodactyla yaitu kuda, badak, dan kuda nil. Yang ke-13 adalah Dermaptera. Dermaptera merupakan mamalia yang memiliki lipatan kulit pada bagian samping tubuhnya, seperti sayap. Contoh Dermaptera yaitu Colugo. Yang ke-14 adalah Lagomorpha. Lagomorpha merupakan mamalia bertelinga panjang dan memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Contoh Lagomorpha yaitu kelinci. Dan yang terakhir adalah Primata. Primata merupakan mamalia yang matanya menghadap ke depan. Contoh primata yaitu beruk, orangutan, dan lutung Jawa. Peranan mamalia bagi kehidupan. Yang pertama, dapat digunakan dalam pertanian yaitu dengan membajak tanah sawah. Contohnya kerbau. 2. Sebagai bahan wol, misalnya domba. 3. Dapat memberantas serangga seperti nyamuk, contohnya kelelawar. 4. Dikonsumsi sebagai sumber gizi yang banyak khususnya protein, misalnya susu dan daging, contohnya sapi, kambing, dan kuda. 5. Dapat dijadikan penjaga rumah dan pelacak jejak, contohnya anjing. 6. Sebagai alat transportasi, contohnya kuda penarik soda, sapi penarik gerobak, dan unta. 7. Barang kerajinan, contohnya tanduk yang dibuat sendok, gantungan kunci, sisir, dan tusuk konde. Dan yang terakhir adalah hiburan, seperti permainan sirkus, contohnya pada kuda, singa, gajah, harimau, dan lumba-lumba.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.